Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan pihaknya bakal melakukan evaluasi besar-besaran terhadap timnas Indonesia menyusul hasil minor saat menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, skuad racikan Shin Tae-yong sebelumnya takluk 0-4 ketika menjamu Samurai Biru di SUGBK pada Jumat. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia mau tak mau menghuni dasar klasemen. Sementara grup C dengan perolehan 3 poin dari 5 pertandingan dan diwajibkan meraih poin ketika menghadapi Arab Saudi Selasa mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun kembali menegaskan soal rencananya mengevaluasi skuad. Dia menilai pasukan Merah Putih harusnya sudah menetapkan posisi ketika menghadapi tim terkuat layaknya Jepang. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menyinggung komposisi skuad timnas Indonesia yang saat ini memiliki jajaran penggawa klub Eropa, bahkan Liga Champions, berkat program naturalisasi. Menurut dia, skuad Garuda bahkan unggul jumlah pemain Eropa dibanding kebanyakan timnas di Asia, layaknya Cina, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga deretan negara Timur Tengah lainnya. Berkaca dari kondisi itu, Erick Thohir menegaskan pihaknya bakal melakukan evaluasi besar-besaran pada skuad Garuda. Dia tak ingin timnas Indonesia kedepannya tetap bermain kurang maksimal, terutama ketika menghadapi laga-laga yang potensial untuk mencuri poin. Seperti yang saya sampaikan kemarin waktu saya ketemu mereka, ini akan jadi evaluasi besar-besaran. Bahkan kemarin saya sampaikan di ruang ganti bahwa saya siap mundur, itu poinnya. Kalau tidak percaya, ya selesai dong, ujar Erick Thohir. Tidak masuknya nama Eliano Reijnders dalam skuad final timnas Indonesia pada 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang tak membuat pemain 23 tahun ini patah semangat. Sebaliknya, Reijnders menjadikan pencoretan tersebut sebagai tantangan untuk membuktikan dirinya layak membela skuad Garuda. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, Reijnders tetap menunjukkan semangat tinggi untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Eliano adalah pribadi yang sangat baik. Dia menerima keputusan tidak masuk skuad dengan lapang dada dan berusaha memperbaiki diri. Dia tetap semangat dan terus berupaya menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di posisinya, ujar Sumarji. Sumarji menambahkan bahwa tim pelatih termasuk Shin Tae-yong terus memantau perkembangan Reijnders. Ia berharap performa yang semakin baik dari sang pemain dapat membuka peluangnya untuk kembali masuk ke skuad utama. Mengenai fisik, saya kira Eliano cukup bisa bersaing dengan teman-temannya. Tapi kan mungkin saat latihan, Coach Shin punya penilaian berbeda. Kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya, jelas Sumarji. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam matchday ke-6 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK, Selasa malam WIB. Mengenai peluang Reijnders untuk tampil di laga tersebut, Sumarji menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menanyakan keseriusan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Ole Romeni mengaku siap membela timnas Indonesia apapun kondisinya. Erick melakukan pertemuan dengan Ole Romeni akhir pekan lalu. Erick mengatakan penyerang FC Utrecht itu siap memperkuat timnas Indonesia dan diproyeksikan sudah bisa bermain pada FIFA Matchday Maret 2025. Dalam pertemuan dengan Ole Romeni, Erick juga menanyakan keseriusan penyerang 24 tahun itu untuk memperkuat timnas Indonesia setelah dikalahkan Jepang 0-4. Ole saya lihat orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi, makanya setelah pertandingan saya tanyakan lagi. Kita kalah loh 4-0, yakin? Saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik, saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik, ucap Erick. Erick kemudian menjelaskan mengenai peluang Ole Romeni debut bersama timnas Indonesia. Jika proses naturalisasi lancar, Ole Romeni sudah bisa bermain saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Erick juga meyakini kehadiran Ole Romeni bisa mengatasi permasalahan lini depan timnas Indonesia.
Ole Romeni memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek pihak ibu. Nenek Romeni lahir di Medan, Sumatera Utara. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi PSSI. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut peluang Kevin Dix main lawan Arab Saudi kecil. Kevin Dix absen dalam latihan Timnas Indonesia menjelang laga melawan Arab Saudi di Stadion Madia, Senayan, Minggu malam. Latihan ini hanya dihadiri 26 pemain. Dix sebelumnya mengalami cedera dalam pertandingan Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat. Karena tidak ikut latihan ataupun sekadar lari-lari kecil atau latihan terpisah, kondisi Dix sepertinya cukup parah. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut potensi Dix main lawan Arab kecil. Sesuai laporan tim dokter kita lihat dalam 1-2 hari ini sama besok. Tentu juga akan kita lihat perkembangannya seperti apa. Kecil kayaknya persentase main lawan Arab, ujar Sumarji. Dengan demikian, Shin Tae-yong bakal mencari opsi pengganti pengisi posisi bek sayap kanan. Untuk posisi ini masih ada Sandy Walsh, Jakob Sayuri, dan juga Eliano Regenders. Selama ini Sandy menjadi pilihan utama, adapun Jakob saat melawan Jepang ditempatkan sebagai penyerang sayap kanan. Sementara Eliano sudah 2 kali tak masuk daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Muncul desakan agar Shin Tae-yong meninggalkan jabatan pelatih Timnas Indonesia selepas takluk 0-4 dari Jepang. Di sisi lain, pelatih top dunia yang tengah menganggur, Jurgen Klopp sudah tiba di Indonesia. Meski demikian, dua peristiwa itu tidaklah berhubungan. Shin Tae-yong didesak mundur oleh warganet yang kecewa, sementara Jurgen Klopp menyambangi Bali diduga untuk liburan. Shin Tae-yong dalam tekanan besar setelah Timnas Indonesia kena bantai Samurai Biru dalam laga kelima grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat malam WIB. Dalam pertandingan di SUGBK Jakarta itu, Timnas Indonesia mampu mengimbangi permainan Jepang di 15 menit awal, tetapi pada akhirnya kalah telak 0-4. Pasca laga, banyak warganet yang sudah tak percaya dengan kinerja Shin Tae-yong. Mereka mendesak agar sang pelatih diganti. Menariknya, dalam suasana panas itu, ex-pelatih Liverpool, Jurgen Klopp dikabarkan datang ke Indonesia. Namun, dia datang untuk berlibur bersama keluarganya. Kabar tersebut salah satunya disampaikan pemilik akun Instagram, Rian Ananta. Dia mengunggah foto bersama Jurgen Klopp dan mengklaim bertemu ex-juru taktik Borussia Dortmund itu di Bali. Terkait Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dihadapkan oleh misi berat untuk meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Jepang membuat tim Merah Putih untuk sementara menduduki urutan ke-6 atau posisi buncit grup C dengan koleksi 3 poin dari 5 laga. Selepas laga menghadapi Jepang, Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi dalam laga ke-6 grup C. Pada Selasa malam, EWIB manajer Timnas Indonesia, Sumarji, berbicara jujur soal proses naturalisasi Ole Romeni yang sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Supporter Garuda dibuat heboh dengan kehadiran penyerang FC Utrecht tersebut pada hari pertandingan melawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat lalu. Romeni diberitakan sedang menjalani tes kesehatan, dan kehadirannya kemudian membuat heboh di GBK karena dia menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia. Laga tersebut berakhir dengan kekalahan telak 0-4 selagi Ole Romeni sempat terlihat memegangi kepalanya, seakan frustrasi di tengah pertandingan melawan Samurai Biru. Kendati begitu, penyerang berusia 24 tahun tetap melakukan pertemuan dengan Erick Thohir, meski dengan gaya yang berbeda. Tidak ada jabat tangan di antara keduanya, namun Erick Thohir mengatakan bahwa Romeni masih percaya dengan cita-cita Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Kendati begitu, Sumarji memastikan bahwa Ketua Umum PSSI itu sudah memberikan lampu hijaunya agar Romeni menjalani proses naturalisasi. Namun, dia juga belum tahu kapan sang penyerang FC Utrecht bisa menjalani proses naturalisasi dan akan debut. Baca juga, diabetes hilang 100% jika pankreas pulih dengan makan ini. Apakah Anda ingin menambah tinggi?
dari 169 cm menjadi 180 cm dalam 2 bulan. Kalau kaitannya dengan Ole bisa tanya Pak Ketum, lampu hijau sudah ada jadi kita bisa lihat nanti, kata Sumarji.